Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Fadar. Pada kali ini saya Tia di acara Bincang Fadar. Betul ya maksudnya di acara Bincang Fadar bersama Pak Ustadz Ahmad Zaki Lubis LCMA atau biasa kita sapa dengan akrab Ustadz Zaki Al-Maki. Betul Pak? Oh betul Ustadz. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap harus semangat walaupun puasa dan sedang hujan ya Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak dari mana Pak Ustadz? Kalau asli saya dari Sumatera Utara, dari Medan. Hanya saja saya tinggal di Bekasi. Oke, jadi sahabat Fadar, pada kali ini kita akan bincang Fadar, program bincang Fadar bersama Bapak Ustadz Zaki dengan tema seputar Ramadan ya pemirsa ya. Oke, langsung saja Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa summa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, taufik dan hidayahnya, sehingga di sore hari yang berbahagia ini kita masih bisa bertatap muka walaupun jauh, masih bisa saling silaturahmi walaupun banyak pembatas serta penghalang. Tapi itu adalah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat kita semua sahabat Fadar dimanapun kita berada. Salawat dan salam yang tidak pernah bosan kita sanjung tinggikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tentu syafaatul uzma beliaulah yang insya Allah kelak akan memayungi kita di hari yaumala yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai bincang Fadar, saya akan menyapa dulu terlebih dahulu buat seluruh sahabat Fadar dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita di bulan suci yang Ramadan ini Allah senantiasa berikan taufik, rahmat, maghfirah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kelak nanti kita insya Allah sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang cinta, yang rindu akan maghfirah, yang rindu akan cintanya Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita mengutip dari ayat sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala saking cintanya, saking sayangnya, hingga kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah bersyarat kepada kita. Allah menginginkan kita menjadi, khususnya umat-umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menginginkan kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang beriman. Bukan hanya sekedar Islam saja, bukan hanya sekedar beragama saja, namun orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang senantiasa cinta kepada Allah, laksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa pada halnya adalah sembako
ataupun makanan ruhaniyah. Jika kita hanya berpuasa untuk fisik, untuk anggota tubuh kita menahan haus, lapar ke setiap harinya, jika suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita, di manakah waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dalam hal ini, kesempatan ini amat sangat istimewa sekali, karena puasa adalah ibadah ruh. Dari sekian banyak amal ibadah yang kita lakukan di atas dunia ini, dari sekian banyak wirid yang kita bacakan, zikir yang kita lantunkan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, hanya satu perbuatan yang itu kita lakukan dan kembali kepada diri kita secara langsung, tanpa harus melalui malaikat-malaikat Allah, tanpa harus dicatat oleh malaikat-malaikat Allah, tanpa harus dihitung nantinya di yaumil hisab, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah, yaitu adalah ibadah puasa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa itu adalah satu gerbang keberkahan buat kita. Sebagaimana kita ketahui, di dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dengan beberapa kategori. Kemuliaan yang pertama kita dapatkan saat kita berbahagia, saat kita senang, saat kita bangga, saat kita bersyukur, kita sampai kepada bulan Ramadan kembali. Rasulullah SAW menjawab di dalam hadis beliau, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu 'ala niran." Orang-orang yang bergembira dengan rasa syukurnya menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Subhanallah. Ini adalah satu kemuliaan yang dapat kita ambil dari bulan suci Ramadan. Sebelum bulan Ramadan masuk, Allah sudah memberikan satu kemuliaan kepada kita. Yang kedua, bahwasanya syahrul Ramadan ataupun bulan Ramadan itu menjadi bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan segala hal yang amat sangat positif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bulan Ramadan ini dikenal sebagai syahidus syuhur, penghulu daripada sekalian bulan. Rasulullah SAW kembali menjawab di dalam hadis beliau, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kita masuk kepada kategori yang kedua. Siapa-siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imannya, dengan cintanya, dengan taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Subhanallah. Nah, yang ketiga, Allah berikan kembali kepada kita. Tidak hanya cukup sampai dua saja. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kembali kepada kita satu kemuliaan. Apa itu? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi kita para umat manusia, agar kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar, mana yang batil, mana yang sesat tentunya. Dan yang terakhir, bulan Ramadan menjadi syahidus syuhur dan kita pun mendapat kemuliaan di dalamnya, dikarenakan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan satu malam yang nilainya lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini diturunkan pada malam ganjil-ganjil biasanya, terhitung mulai dari tanggal malam ke-21, 23, 25, 27 hingga 29 Ramadan.
suatu keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, satu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mungkin tidak akan pernah itu dapat terulang kembali kapanpun dan dimanapun. Makanya Bilal bin Rabah saat bulan Ramadan sudah sampai pada penghujungnya, beliau selalu menangis, beliau selalu bersedih, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dikembalikan kembali ke dalam bulan suci Ramadan itu. Dan andai kata pun suatu kelak saat nanti beliau meninggal, maka meninggalnya beliau dengan permohonan beliau adalah di bulan suci Ramadan, agar beliau tidak merasa ketinggalan akan kemuliaan bulan suci Ramadan tersebut. Para sahabat Badar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah satu kemuliaan yang kita dapat hadirkan, baik kepada diri kita pribadi ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kepada orang-orang di sekeliling kita. Makanya bulan Ramadan menjadi satu bulan yang cukup mulia. Bulan Ramadan menjadi satu rahmat yang cukup besar, baik itu kepada kita yang muslim ataupun yang non-muslim. Banyak kita lihat selama bulan suci Ramadan, toh bukan semua orang yang jualan takjil itu muslim. Bukan semua orang yang akan mempersiapkan kue lebaran muslim, betul ya? Berarti ya. Tapi itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah satu bulan di mana setiap manusia itu akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia saja, tapi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas bumi ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat Jibril alaihissalam saat memohon kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau harus buka semua pintu surga untuk umatnya Muhammad dan Engkau tutup semua pintu neraka, ya Allah?" Apa kata Allah? "Syahrul Ramadan syahrul ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Karena bulan Ramadan itu adalah bulan miliknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu kemuliaan pada kita. Nah, jadi bagi kita yang selama ini menyia-nyiakan Ramadan, ya, tidak mengisi Ramadan itu dengan kebahagiaan, bukan berarti kita harus dangdutan atau segala macam, tidak. Tapi memperbanyak waktu kita untuk beribadah tentunya. Jadi sehingga apabila ini yang kita jalankan, insya Allah tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala pun nantinya akan memberikan suatu tempat yang terbaik kepada kita. Karena sebagaimana kita ketahui, ganjaran pahala Ramadan itu kita dapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara siapapun. Jadi seperti itu artinya. Jadi makanya banyak di antara kita nih, besok aja. Ini penyakit yang cukup apa ya? Yang susah untuk diobati. Ini penyakit kita umat manusia ini seperti ini. Ini adalah penyakit orang-orang Israel sebenarnya. Ya, penyakit Bani Israel. Kenapa? Karena mereka itu selalu suka dengan yang namanya menunda-nunda waktu untuk berbuat satu kebaikan. Nah, kita juga demikian. Bulan Ramadan, tadarusan itu bagus gitu ya. Bentar aja tiktokan dulu, itu misalkan seperti itu ya. Jadi ini harus kita antisipasi. Agar apa? Agar kita terjauh dari hal-hal yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lebih dekat kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keinginan Allah? Saking Allah pengennya nih ya buat kita. Allah itu kepengen apa sih? Kita umat Muhammad ini kepengen jadi orang-orang yang bertakwa. Makanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kamu telah diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu. Semoga apa? Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah minta supaya kita jadi orang yang bertakwa. Allah kepengen kita menjadi yang baik, tapi kitanya nolak. Nah ini ya. Inilah sifat kita yang paling besar itu, lebih gede gengsi terkadang daripada isi kantong. Nah ini yang susah. Ya seperti itu, kurang lebih demikian ya. Mudah-mudahan apapun
yang kita lakukan selama berada di bulan suci Ramadan ini memberikan satu wadah bagi kita semua agar kita lebih baik, baik itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun di hadapan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Karena bulan Ramadan juga mengajarkan kita untuk senantiasa meningkatkan hablum minallah dan hablum minas. Saat kita bisa berbagi ya dengan para saudara-saudara kita, karena apa? Karena belum tentu keseharian mereka bisa menikmati apa yang kita nikmati. Ya. Tapi di bulan Ramadan Allah berikan satu kesempatan supaya kita berbagi tentang hal itu. Ya, agar kita juga merasakan Allah haramkan segala sesuatu apa yang dihalalkan, mulai dari berkumandangnya azan subuh sampai nantinya berkumandangnya azan maghrib. Allah haramkan segala macam yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup keinginan itu. Makanya bulan Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi dalam bulan suci Ramadan ini kita juga dianjurkan untuk senantiasa terjauh dan tetap menahan yang namanya hawa nafsu, karena hawa nafsu itu 98% isinya syaitan semua. Lagi Pak Ustadz, cukup? Ya, cukup. Oke, baik Pak Ustadz, mungkin ini ada sedikit beberapa pertanyaan yang mungkin mewakili pertanyaan dari pemirsa sahabat Fadar di rumah. Boleh ya Pak? Boleh. Kita jawab. Oke, pertanyaan Pak. Amalan atau sunnah-sunnah apa sih Pak yang paling dianjurkan pada saat bulan Ramadan itu seperti apa? Ada banyak tentunya, tapi yang lebih masyhur ataupun yang lebih biasa kita lakukan, termasuklah salah satunya adalah melaksanakan sholat sunnah taraweh, ya, melaksanakan sholat sunnah taraweh, lalu dilanjut dengan witir, serta membaca Al-Quran atau dengan istilah bertadarus Al-Quran. Dan tentunya juga di setiap malam ataupun paginya Ramadan itu, karena mulai dari adanya awal bulan sampai nantinya berakhirnya Ramadan, setiap kebaikan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan ganjaran pahalanya, ya. Jadi Allah lipat gandakan itu. Kita biasanya baca Al-Quran, ya itu bagi yang mau. Bagi yang nggak mau, Al-Qurannya banyak di rumah tapi jadi pajangan. Nah ini kasihan. Andai kata Al-Quran itu punya hati seperti kita, pasti dia akan menangis, ya kan? Nah, tidak dibaca. Sholat taraweh ya disempatkan selagi masih ada kesempatan. Tapi banyak orang yang bertanya, kita perempuan apakah harus sholat ke masjid? Tidak. Yang dianjurkan bertaraweh di masjid itu adalah laki-laki. Sedangkan perempuan boleh dia sholat taraweh di rumah. Ya demikian. Kurang lebih seperti itu. Dan salah satunya ya berbagi, berbagi satu sama lain. Begitu juga memperlambat bersahur dan mempercepat berbuka. Nah, ini adalah sunnah-sunnah yang bisa dikatakan yang masyhur ataupun yang biasa kita lakukan. Dan masih banyak tentunya sunnah-sunnah lainnya. Namun kita harus ingat dan kembali apa itu? Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis beliau, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Jadi tiap-tiap perkara yang kita mulai dengan suatu niat yang baik itu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikannya nikmat. Jika dari awal bulan Ramadan sampai di akhirnya bulan Ramadan niat itu tidak pernah putus kita lakukan, maka insya Allah setiap apa yang kita lakukan itu mudah-mudahan akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pak, berkaitan dengan puasa nih, hal yang paling sering tanpa kita sadari ya Pak, hal-hal yang membatalkan puasa nih Pak, seperti apa itu? Sebenarnya banyak ya, kalau dibilang yang membatalkan puasa ini banyak. Ya termasuklah salah satunya makan, Pasti. minum, ya, ataupun jima, berhubungan suami istri di siang hari, ya. Lalu
Eh, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab I'anatul Talibin yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, bahwasanya setiap kali kita memasukkan sesuatu hal ke dalam rongga, itu sudah menjadi penyebab batalnya puasa, dan dikhawatirkan itu sudah bisa membatalkan puasa. Nah, jadi makanya ada juga yang bilang ya kayak mobil gitu kan, ini dikhawatirkan mengkorek-korek telinga gitu ya, dikhawatirkan. Jadi hal-hal yang seperti ini adalah beberapa sebab yang membatalkan puasa secara mutlak. Tapi kalau kita berbicara tentang banyak nggak kira-kira yang bisa mengurangi pahala puasa? Oh, ini lebih banyak lagi. Ini lebih banyak lagi. Karena yang puasa bukanlah hanya lisan, bukan hanya tangan, mata dan telinga kita, tapi hati kita juga harus puasa. Ya. Jadi kalau hati kita tidak kotor, hati kita kotor, ya, selalu bersuuzon kepada orang lain, ini bisa mengurangi pahala puasa kita tersebut. Bisa-bisa puasa yang kita lakukan itu pun menjadi puasa yang makruh. Jadi dalam artian kita tidak berpahala mengerjakannya, yang ada hanya capek saja, yang ada hanya capek, hanya melepas kewajiban saja. Jadi demikian, kurang lebih seperti itu. Kalau semisal nih Pak, itu kan memasukkan sesuatu ke dalam rongga ya Pak yang membatalkan. Tapi kalau misalkan ada, misalkan kita sakit, terus kita pakai obat oles gitu seperti fresh care atau apa gitu lah, itu gimana itu Pak? Oh, itu nggak Itu masalah. nggak masalah ya Nggak Pak? masalah. Soalnya banyak juga nih pertanyaan kalau misalkan lagi puasa apa boleh pakai hand body atau Oh, obat boleh, oles itu? boleh. Jadi hal-hal yang seperti itu dilarang kapan? Saat itu berihram. Nah, kalau kita berihram, baru itu dilarang. Dan itu pun selagi dia masuk dalam kategori obat, itu tidak masalah. Ya. Orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa itu siapa aja itu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada beberapa kategori agar tidak berpuasa. Yang pertama, sakit dia. Yang kedua, bermusafir dia. Ini secara umum. Sakit ini ada banyak kategorinya. Contoh, misalkan seorang perempuan yang sedang datang bulan, wajib baginya berpuasa? Tidak. Tapi wajibkah baginya untuk menggantinya? Wajib. Atau seorang ibu yang sedang menyusui, jika ia memaksakan untuk berpuasa, maka akan muncul satu mudarat. Bisa-bisa air susunya tidak normal, ya, ataupun mungkin fisiknya melemah, maka dia baginya tidak diwajibkan untuk berpuasa tersebut. Atau mungkin seorang yang sudah tua renta, atau mungkin yang sedang dalam perawatan di rumah sakit, ya. Jadi karena memang puasa adalah salah satu ibadah yang mengkombinasikan antara fisik dengan ruh, makanya kita harus melihat dulu siapa kira-kira nih. Kalau orang-orang seperti kita ya hukumnya wajib, gitu ya. Kecuali memang dalam keadaan bermusafir. Bolehkah kita membatalkan puasa tersebut? Boleh. Malah kita dianjurkan untuk membatalkannya. Tapi kita harus ingat, musafirnya seperti apa. Kita harus tahu berapa jauh perjalanan yang harus kita tempuh. Imam Syafi'i di dalam kitabnya, kitab fikih, menjelaskan bahwasanya kurang lebih marhalatain atau berkisar 80 km. Inilah baru tergolong musafir. Jadi sebelum 80 km ini bukan musafir namanya. Beda dengan imam yang tiga yang lainnya. Ada memang dalam kondisi macet gitu ya. Nah, itu musafir, tapi kan macet gak bikin capek. Paling bikin jenuh gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau di dalam Ramadan terakhir itu kan ada malam Lailatul Qadar ya Pak ya? Betul. Nah Pak Ustadz, ini tuh untuk kita mengenal malam Lailatul Qadar itu seperti apa Pak? Jadi gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan satu malam yang namanya adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahri. Yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikati wa ruhu fiha. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya dan seluruh ruh. Untuk turunkan ruh pada masa itu. Orang tua kita. Aduh, saya mau nangis kalau cerita begini mewek sesuatu. Orang tua kita yang sudah tidak ada lagi, ya, saudara-saudara kita, mereka akan datang semuanya kepada kita meminta sepatah dua patah kata lantunan doa dari kita saat malam itu. Jika kita posisinya saat itu adalah seorang anak, tapi kita lebih mementingkan yang lain dibandingkan yang itu, maka nanti setelah malam itu berlalu, mereka pun akan kembali menghadap kepada Allah. Mereka akan menangis. Mereka akan nangis dan mengangkat kedua tangan mereka. Teman-teman yang lain yang tersenyum akan bertanya kepada dia, kenapa engkau mengangkat kedua tangan? Teman-temannya ini banyak yang bercerita satu dengan yang lainnya, sama layaknya seperti kehidupan kita biasa di atas dunia. Lalu orang tua kita ini akan menjawab, apa yang selama ini telah kuberikan kepada mereka, apa yang selama ini telah kutitipkan kepada mereka, bukan menjadi asbab menjadikanku agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan menjadi penyebab bagiku agar lebih dekat kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka menangis. Jadi apa yang mereka berikan semua sia-sia. Kalau malaikat-malaikat Allah gunanya diturunkan Allah Subhanahu wa taala apa? Untuk mengaminkan setiap doa-doa yang kita panjatkan sama Allah. Jadi malam ke-21 tadi diingat ya. Malam 21, malam 23, 25, 27 dan 29. Nah, ini pendapat Imam Al-Ghazali. Terus waruhu fiha bi isnihi rabbih min kulli amr. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang mustahil pada akal kita itu bisa saja terjadi. Tapi siapakah orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Apakah kita? Insya Allah mudah-mudahan. Ya. Tapi ya dengan catatan yang pertama, ibadahnya jangan bolong-bolong, kayak gitu ya. Nah, terkadang kita udah rapi juga semua mulai dari awal sampai akhir Ramadan. Kemudian juga lanjut. Jadi bulan malam di dalam bulan Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala turunkan beberapa malam tentunya. Itu kalau menurut pendapat Imam Al-Ghazali, sebagaimana kita ketahui, malam ke-21 bukan tanggal 21 malam ke-22 ya. Malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27 dan malam ke-29. Berarti malam ganjil ya? Malam ganjil, malam yang ganjil-ganjil. Nah, ini sepakat para ulama-ulama. Hanya saja Imam Al-Haramain di dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya bukan diawali dari malam 21 melainkan malam ke-19. Imam Al-Haramain lebih dahulu. Makanya ada satu amalan nih di malam itu yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah itu? Melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail, kita berdiri di tengah malam melaksanakan sholat sunnah minimal 2 rakaat. Qiyamul lail ini seperti apa? Oh, tidak jauh beda seperti tahajud. Kalau sebaiknya berapa rakaat? 8 rakaat 4 kali salat. Ya, 8 rakaat 4 kali salat. Nah, kita lakukan. Setelah itu, perlu lagi kah kita tutup dengan witir? Kalau andai kata tadinya di taraweh kita sudah melakukan witir, kita tidak perlu lagi witir di situ. Tapi kalau andai kata di taraweh kita belum witir, maka dianjurkan kita untuk menutupnya dengan sholat sunnah witir tersebut. Jadi tanda-tandanya itu, dulu ada seorang ulama yang melihat
kejadian tersebut. Akhirnya ia pun menulisnya di dalam satu kitab, bahwasanya di malam itu angin pun tidak akan bertiup. Angin tidak akan bertiup, setiap pepohonan akan tunduk. Suara hewan, makhluk-makhluknya Allah semua akan diam. Tidak ada satu malam pun yang serupa dengan malam tersebut. Sunyi, sepi, tenang, damai, tenang. Sampai kata Imam Asy'ari di dalam kitabnya dijelaskan bahwasanya aliran air sungai itu pun akan berhenti. Inilah satu keajaiban malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, pertanyaannya, siapakah yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Adalah orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah. Makanya saya teringat kepada sebuah kisah. Saat seorang perempuan ahli sufi wanita, Mbak Tia tahu? Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah. Saat beliau menangis di tengah malam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Andai kata Allah menitipkan karunia kepada dia, maka berikanlah karunia itu kepada setiap musuh-musuhmu ya Allah. Jika engkau menitipkan karunia kepadaku untuk akhiratku, maka berikanlah kepada sahabat-sahabatmu ya Allah. Aku bersujud bukan karena takut akan neraka. Jika takut itu datang kepadaku, maka bakar aku dengan apinya. Aku bersujud bukan berharap akan surgamu. Jika aku berharap akan surgamu, maka tutup surga itu. Yang kuharapkan hanyalah kehadiranmu. Sampai rasa rindu itu tidak pernah tidak hadir dalam diriku untuk menatap wajah. Cuma ini permintaan Rabiatul Adawiyah. Jadi kalau kita masuk ke tingkatan itu, Mbak Tia, kira-kira bisa dapat ya kita malam Lailatul Qadar ini? Belum tentu. Nah, belum tentu. Tapi sebagai umat manusia kita harus tetap berikhtiar. Dan tentunya berprasangka. Iya, berprasangka baik. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita manjada wajada. Siapa-siapa yang bersungguh-sungguh pasti insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik tentunya. Kurang lebih demikian. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Ya, kalau masih ada pertanyaan saya jawab. Sepertinya cukup ya sahabat Cukup. Fadar. Nanti akan dilanjutkan ke sesi berikutnya lagi. Oke, sahabat Fadar. Terima kasih banyak Pak Ustadz Zaki Ya. El-Maki. Masya Allah. Ya, stay tune terus di Fadar TV ya, ataupun Bincang Tamu Fadar. Mungkin masih banyak hal-hal yang perlu kita ulas kembali, dan juga tetap semangat dalam melaksanakan ibadah puasa. Sekali lagi saya sampaikan, selamat beribadah puasa di bulan suci Ramadan bagi seluruh sahabat Fadar, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk sahabat Fadar untuk selalu mengikuti perjalanan Fadar TV di YouTube kita, Fadar TV, atau bisa mengunjungi Instagram kita di Fadar Tour and Travel. Semoga puasa kita Allah lancarkan segala urusannya, Pak Ustadz. Amin, Amin. amin. Semoga kita juga menjadi selalu sehat gitu, berkah urusan segala macamnya. Amin. Terima kasih sahabat Fadar yang sudah setia mengikuti perjalanan kita. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.